Shalom saudaraku, selamat pagi. Saya percaya pagi ini kita semua semangat setelah kita habis beristirahat sepanjang malam. Saya yakin saudara sudah menerima kesegaran. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita memasuki GLC atau pembacaan firman Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa karena Kau masih menganugerahkan pagi ini nafas kehidupan bagi kami. Dan kami mau kehidupan kami sungguh-sungguh menyenangkan hati. Kami tidak mampu berjalan dan bergerak di luar Engkau, oleh karena itu lewat firman-Mu pagi ini, ajarilah kami, cegah kami berbuat dosa, pimpinlah kami, terangilah langkah kami, dan berilah kami kemampuan, kekuatan untuk memahami firman-Mu di pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Mari yang percaya katakan, amin. Saudaraku, saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar Tambunan dari CBM 7 TV akan memulai pembacaan Alkitab dalam acara DLC dari Kitab Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 34. Kitab Kejadian 21 ayat 1 sampai 34. Judul perikop adalah dua perikop. Pertama dari 1 sampai 7 judulnya Ishak lahir. Dari 8 sampai ke 34 judulnya Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Mari kita baca. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Ayat 2. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Tuhan kepadanya. 3. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. 4. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. 5. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. 6. Berkatalah Sarah, Tuhan telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. 7. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Perikop yang kedua, Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Ayat 8. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. 9. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. 10. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Ayat 11. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. 13. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. 14. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar.
Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. 15. Ketika air yang di Kirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. 17. Tuhan mendengar suara anak itu, lalu malaikat Tuhan berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Tuhan telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. 18. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. 19. Lalu Tuhan membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. 20. Tuhan menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. 21. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Perikop yang ketiga, perjanjian Abraham dengan Abimelek dari ayat 22 sampai 34. Ternyata Kejadian pasal 21 ini terdiri dari 3 perikop. Ayat 22, pada waktu itu Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Tuhan menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. 23. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku di sini demi Tuhan, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku, sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. 24. Lalu kata Abraham, aku bersumpah. 25. Tetapi Abraham menyesali Abimelek tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. 26. Jawab Abimelek, aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu, lagi tidak kau beritahukan kepadaku, dan sampai hari ini belum pula ku dengar. 27. Lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada Abimelek. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. 28. Tetapi Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu. 29. Lalu kata Abimelek kepada Abraham, untuk apakah ke-7 anak domba yang kau pisahkan ini? 30. Jawabnya, ke-7 anak domba ini harus kau terima dari tanganku untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini. 31. Sebab itu orang menyebutkan tempat itu Berseba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. 32. Setelah mereka mengadakan perjanjian di Berseba, pulanglah Abimelek beserta Pikol. Pulanglah Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, ke negeri orang Filistin. 33. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Berseba dan memanggil di sana nama Tuhan, Elohim yang kekal. 34. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 34 yang terdiri dari 3 perikop.
Saudaraku, kita lihat di sini dikatakan bahwa Ishak sudah lahir saat Abraham berumur 100 tahun, ya 100 tahun, dan Sarah 90 tahun. Ya, arti Ishak ya tertawa. Ya, tapi saudaraku, di ayat 8 dikatakan gini, bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Nah, saudaraku, di Indonesia saat ini kalau nyusuin anak, kalaupun ada, paling hebat, paling lama 2 tahun. Tapi sepertinya Alkitab menginformasikan di zaman dahulu kala di daerah timur sana, anak masih menyusui sampai 3 tahun. Maka setelah 3 tahun dia baru disapi. Ya. Nah, karena itu suatu mungkin perjalanan hidup yang hebat buat setiap orang tua dalam memiliki anak, maka dibuatlah acara perjamuan. Itu kebiasaan yang ada di Timur Tengah di sana, saudaraku. Nah, saat ada perjamuan itu, di ayat 9 dikatakan, waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, yaitu Ismail, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Nah, berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Kelihatannya saudaraku, ini tindakan Sarah ini kejam. Tetapi kalau kita melihat terjemahan dari King James Version dan NIV, bahwa sedang main ini ditulis dalam kata mocking. Ya, mocking ini artinya mengejek. Jadi Sarah melihat bahwa Ismail, nah tentu waktu itu Ismail sudah berumur sekitar 16-17 tahun, jadi sudah dewasa, sudah remaja ke dewasa. Nah, dia bermain dengan anak 3 tahun. Nah, banyak teolog mengartikan demikian, memberi pengertian ini. Ibunya seorang budak yang berani kurang ajar sama nyonyanya, mengejek nyonyanya, kemungkinan sifatnya turun kepada Ismail. Nah, dalam hal ini seorang ibu ingin menjaga putranya, yaitu Ishak. Apalagi dia mengetahui janji Tuhan bahwa lewat Sarahlah keturunan Abraham. Jadi ini semua dengan sepengetahuan Tuhan. Maka diusir hamba itu bukan juga semena-mena, tetapi karena anak ini dia mungkin sering menggodai, mengejek anak 3 tahun ini. Itu bisa merusak mental, merusak kelakuan daripada Ishak. Jadi seorang ibu wajib menjaga anaknya dari kerusakan yang dibuat oleh lingkungan atau pergaulan. Nah, saudaraku, ketika Sarah mengatakan bahwa bahwa Ismail dan Hagar harus diusir karena dia tidak mau menjadi sama-sama ahli waris, jelas ini menjadi suatu kebutuhan, saudaraku. Siapapun tidak rela anak kandung, apalagi anak kandung kita masih kecil, ya lebih kecil, jauh lebih besar saudara tirinya misalnya. Tak mungkin seorang ibu rela, pasti nanti takut ada penindasan. Ada kekhawatiran, tentu seorang ibu ini akan melakukan tindakan preventif untuk menjaga anaknya, menjaga masa depan anaknya. Tetapi dikatakan hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya, karena Ishak itu. Di satu sisi memang dia anak dari budak, tapi dia adalah darah daging. Dan dia sudah besarkan sampai 14 tahun, 17 tahun. Bagaimana rasanya hati Abraham mengusir anak kandung sendiri. Ya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Abraham, jangan sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya.
sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Saudaraku, kalau kita lihat ya, firman ini jelas bagaimanapun Tuhan hanya menghendaki satu suami satu istri. Jadi bila pun ada alasan karena sakit lah, karena nggak punya anak lah, lalu seorang suami menikah kembali, ini akan membawa kekacauan. Nah, Tuhan tetap memegang janjinya. Dan bila ada di antara jemaat yang mungkin saat ini terancam diceraikan karena nggak punya anak, saya percaya Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia. Jika kau bertobat, cari tahu, rendahkan hatimu, berpuasa, baca firman, taat, Tuhan bisa membuka. Yang sudah layu pun bisa disegarkan seperti Sarah. Ini menjadi pelajaran buat semua orang Kristen. Jangan menceraikan istri dengan alasan tidak ada anak. Apalagi hanya karena misalnya, oh anaknya cuma anak perempuan, dia pengen ada anak laki, lalu kawin lagi. Ini sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Hargailah janjimu di hadapan Tuhan, dalam susah maupun senang, dalam sakit maupun sehat, tetaplah setia dengan pasanganmu. Dan saya percaya Tuhan Yesus masih berkuasa membuka rahim yang mandul hari ini, besok, selama-lamanya. Saudaraku, kemudian di ayat 14, Abraham mengambil roti dan membekali air untuk menyuruh Hagar dan putranya Ismail pergi. Saya yakin saudara, pasti ini sesuatu yang drama yang menyakitkan hati Abraham. Tetapi karena Tuhan juga sudah berbicara kepada Abraham, dia harus lakukan. Dia tunduk kepada Tuhan, saudaraku. Jadi kalau pada dasarnya yang ditaati Abraham di sini bukan Sarah, tapi Tuhan. Ya, Tuhan memperingatkannya. Nah, saudaraku, di ayat 16 dikatakan, di ayat 15, ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Mungkin maksudnya ditinggalkannya ya, karena Ismail sudah besar ya. Tuhan melihat bahwa anak itu menangis. Di ayat 17 dikatakan Tuhan mendengar suara anak itu, lalu malaikat Tuhan berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Tuhan telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Tuhan membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Saudaraku, seringkali kita dalam keadaan kalut ya, tertutup mata kita melihat sesuatu yang di depan kita. Kalau udah kalut, saudaraku, mungkin dia menyalahkan, dia sedang orang kalau udah benci, dendam, pasti dia sakit hati dengan perbuatan Abraham, dengan perbuatan Sarah secara khusus. Dia benci. Nah, biasanya orang yang diikat kebencian, dendam, tertutup mata hati dan pikirannya, dia nggak bisa ngelihat jalan. Sekalipun di depan mata bisa tidak lihat. Nah, akhirnya saudaraku, Tuhan mengingat janjinya kepada Abraham, karena Ismail adalah juga keturunan Abraham. Nah, Tuhan membuka mata Hagar dan tiba-tiba dia melihat ada sumur, ada air, ada mata air, saudaraku, di padang gurun itu, dan dia ngambil lalu dia kasih minum anaknya. Saudaraku, di ayat 22 kemudian perjanjian Abraham dengan Abimelek, dikatakan bahwa mereka itu kan bersahabat ya, sejak dari perpisahannya di mana Tuhan mencegah Abimelek mengambil Sarah. Abimelek mengatakan, Abraham, tinggallah bersama kami di sekitar kami, silakan pilih. Nah, inilah persahabatan mereka. Tetapi mungkin Abimelek ini melihat Abraham begitu diberkati Tuhan,
atau mungkin juga digosok sama orang lain, akhirnya dia jadi khawatir. Namun memang Abimelek ini orang baik. Dalam kekhawatirannya, dia bicara terus terang kepada Abraham. Dia katakan, Abraham, bersumpahlah engkau kepadaku bahwa demi Tuhan engkau tidak akan berlaku curang kepadaku. Intinya, akulah pemilik daerah ini. Jangan sampai kau nanti menindas anak cucu cicitku. Kira-kira seperti itu, saudaraku. Lalu kata Abraham, aku bersumpah. Tetapi rupanya di dalam selama mereka bersahabat itu, tanpa sepengetahuan Abimelek, anak buah Abimelek pernah mengambil sebuah sumur milik Abraham. Saudara harus tahu, sumur adalah sesuatu yang sangat mahal dan penting, karena mereka memiliki ternak-ternak dan tergantung kepada air ini, saudaraku. Oleh karena itu, si Abimelek mengatakan, aku nggak tahu. Kalau kau mengatakan, aku pasti tidak melakukan itu. Namun saudaraku, akhirnya Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada Abimelek. Lalu mereka mengadakan perjanjian. Abraham memisahkan 7 anak domba betina dan domba itu. Lalu kata Abimelek kepada Abraham, untuk apakah ke-7 anak domba yang kau pisahkan ini? Jawabnya, ke-7 anak domba ini harus kau terima dari tanganku untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini. Sebab itu orang menyebutkan tempat itu Beersheba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Setelah mereka mengadakan perjanjian di Beersheba, pulanglah Abimelek beserta Pikol. Nah, saya melihat satu sikap, ya, buat sifat daripada Abraham sangat teliti. Dia orangnya tidak teledor, nggak slorder. Dia selalu membuat suatu ketetapan itu dengan baik, seperti perjanjiannya dengan Abimelek ini. Saudaraku, jika kau memiliki harta, ya, mungkin yang akan kau wariskan kepada anak cucumu, selalulah buat dengan tertulis, beritahu kepada anak-anakmu dengan tepat dan benar, supaya anak-anakmu di kemudian hari tidak kehilangan hartanya. Kasih nasihat, kasih petunjuk, dan mereka tidak rusak setelah kita pergi. Sehingga mereka juga, anak cucu kita yang kita tinggalkan, bisa berbagi dengan adil. Tidak ada yang sampai pukul-pukulan, bunuh-bunuhan, apalagi sampai perang. Demikian yang saya lihat hikmat daripada perbuatan Abraham. Baik dengan sekeliling. Ya, kalau kita punya aset, rumah, tanah, harus jelas batas-batasnya. Supaya anak cucu kita kemudian tidak mengalami keributan dan pertengkaran dengan tetangga, atau dengan orang lain, atau dengan saudara. Demikian saudaraku, hikmat firman Tuhan di pagi hari ini buat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah membaca firman-Mu di kisah Kejadian pasal 21. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, bila ada ibu atau bapak yang mandul, kau jamah, yang rindu punya keturunan, kau beri keturunan anak laki-laki dan anak perempuan. Berkati semua pasangan suami istri yang memiliki anak saat ini, agar diberkati pekerjaan dan usaha mereka, supaya mereka mampu membesarkan anak-anaknya, menyekolahkannya, membimbingnya di dalam takut akan Tuhan. Berkati Tuhan supaya rumah tangga tidak ada yang berselingkuh, apapun alasannya, sebab kami tahu Tuhan sanggup menyelesaikan masalah kami. Kami patahkan kutuk perceraian, kutuk selingkuh dari semua anak-anak Tuhan yang membaca firman ini, turunan demi turunan. Biarlah pasangan suami istri selalu setia, satu suami satu istri, memiliki keturunan anak-anak ilahi Tuhan, sampai masa tua kami bisa melihat anak cucu dan cicit kami. Diberkati anak cucu kami juga memperoleh harta warisan, seperti Abraham mewariskan hartanya.
kepada anak kandungnya, Ishak maupun kepada Ismail. Terima kasih, jadikan kami orang tua yang baik, yang bisa diteladani anak-anak kami. Kami bisa mengatur harta kami dengan tepat dan benar. Kami tidak terikat dengan harta, tapi kami mengaturnya, memanagenya dengan baik, sehingga harta itu tidak membawa perbantahan dalam hidup kami dan anak cucu kami. Terima kasih Bapak. Hari ini kami mau beraktivitas kembali. Tuhan menolong kami, memberi kami keceriaan, semangat, kekuatan dan hikmat. Engkau berkati apa yang dikerjakan tangan kami. Kemanapun kami melangkah, Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Saudaraku, kita sudah berdoa. Selamat beraktivitas. Jangan lupa, engkau bisa sambil masak, sambil nyapu, buka kembali di YouTube. Harus buka di YouTube-nya. Lalu saudara klik CBM 7 TV atau CBM 7 TV. Lihatlah di situ. Saudara like ya, jangan lupa like ya, di like, di subscribe, kemudian kirim ke orang-orang. Kemarin banyak orang bersaksi karena membaca ini, saudaraku, suaminya bertobat. Karena baca ini, saudaraku, saudaranya, dia nggak perlu susah lagi mau ngomong apa, tinggal kirim ini. Akhirnya jadi terbuka hatinya, tergugah untuk membaca firman Tuhan. Saudara pasti diberkati Tuhan karena kita menerima amanat agung dan melaksanakannya untuk memuliakan Tuhan. Sampai jumpa besok. God bless you.